Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang baik yang terus memelihara kehidupan kita sampai hari ini, sehingga kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini dalam ibadah kita yang nanti akan disertai dengan perjamuan Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan kembali ayat yang sudah kita bahas pada minggu lalu, karena masih ada beberapa hal yang perlu untuk kita lanjutkan dari pembahasan yang kita lihat dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Mari kita membaca. Tema firman Tuhan pagi hari ini masih sama, memelihara kekayaan sejati di dalam melihatnya dari satu aspek yang perlu untuk kemudian kita kerjakan, yaitu kebajikan. Surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang 10, ayat yang minggu lalu sudah kita perhatikan. Demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang pentingnya memelihara panggilan dan pilihan yang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita semua sudah terima melalui iman. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kemudian kita memahami apa arti dan nilai panggilan itu, bahwa nilai dan panggilan itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Karena itu bermanfaat bukan hanya untuk hidup hari ini saja, tapi sampai kepada kekekalan. Dan kita juga sudah belajar tentang apa yang perlu untuk kita lakukan, yaitu dengan mengusahakannya secara bersungguh-sungguh, dengan satu maksud, dengan satu tujuan, agar panggilan dan pilihan yang memiliki nilai yang sungguh-sungguh sangat berharga daripada hal-hal yang lain itu dapat kita pertahankan, agar kita tidak tersandung. Kalau di dalam bahasa ayat ini, agar kita tidak tersandung. Namun saudara, apa yang kita bahas minggu lalu itu masih menyisakan beberapa pertanyaan sehubungan misalnya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat 10 tadi. Apabila kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Nah, kemarin kita sudah diajak untuk kemudian mempertahankan, memelihara itu dengan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Namun masih tersisa pertanyaan tentang hal-hal apa yang kemudian perlu untuk diusahakan. Bagaimana kemudian saya harus mengusahakannya? Apa yang perlu untuk saya lakukan, untuk saya kerjakan, sehingga kemudian panggilan dan pilihan Allah di dalam diri saya semakin teguh. Nah, minggu lalu saya sudah sedikit menyinggung persoalan hal ini, bahwa katanya di dalam hubungan dengan kata melakukan itu memiliki sebuah pengertian yang bersifat jamak atau sebuah pengertian yang tidak tunggal. Banyak yang perlu dilakukan, yang perlu untuk dikerjakan agar panggilan dan pilihan itu makin teguh. Nah, saudara, beranjak dari pertanyaan itulah hari ini kita akan memperhatikan pembahasan firman Tuhan kita ini. Kalau kemudian kita bertanya tentang persoalan apa yang kemudian perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam
surat 2 Petrus 1 ayat 10 ini, saudara, di dalam pembacaan perikop itu, maka kita akan menemukan bahwa apa yang disampaikan dengan melakukannya di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 itu rupanya berhubungan erat dengan apa yang telah Rasul Petrus sampaikan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan itu dimulai dari apa yang kita dapat baca di dalam surat 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Apa yang kemudian perlu untuk diusahakan dengan sungguh-sungguh? Nah, ayat yang ke-5 itu mengatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini yang kemudian nanti disimpulkan di dalam ayat 10. Kalau kamu dengan berusaha sungguh-sungguh melakukannya, maka panggilan dan pilihan makin teguh dan kamu tidak akan tersandung. Apa yang perlu diusahakan? Apa yang perlu dengan sungguh-sungguh diusahakan? Nah, ayat 5 itu mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan selanjutnya rupanya di dalam surat 2 Petrus ayat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, saudara akan menemukan beberapa hal penting yang disampaikan oleh Petrus untuk diperhatikan umat Allah, diperhatikan oleh orang-orang Kristen untuk dapat membawa hidupnya agar tidak tersandung dan dapat memelihara panggilan dan pilihan yang ia miliki makin teguh. Jadi di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7, Petrus menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk diusahakan, yang perlu untuk dikerjakan, yang perlu untuk diupayakan agar panggilan dan pilihan seseorang itu makin teguh. Kalau dia jalan, dia tidak tersandung, dia tidak terjatuh, dia tidak membawa dirinya untuk sampai kepada sebuah akibat yang membuat kehidupannya kehilangan banyak hal berharga di dalam hidupnya. Nah, di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 7 itu, Petrus menggunakan istilah menambahkan. Jadi tadi kita membaca, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Satu kata kunci yang kita dapat dilihat di situ adalah kata menambahkan. Pertanyaannya kemudian muncul, apa sih yang dimaksud oleh Rasul Petrus dengan kata menambahkan? Tentu yang dia maksud di sini adalah iman itu perlu ditambahkan, gitu kan? Kalau kita membacanya seperti ini, pada imanmu ditambahkan kebajikan. Pertanyaannya adalah, apakah iman itu tidak cukup membawa seseorang pada keselamatan? Ketika orang diselamatkan oleh karena iman, katanya, lalu apapun kemudian perlu untuk menambahkan sesuatu? Apakah kemudian ada cara lain selain iman yang dapat membawa orang kepada keselamatan? Apakah kemudian orang butuh Taurat, orang butuh sesuatu lagi untuk sampai kepada keselamatan? Nah, saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dua hal inilah yang akan kemudian menjadi perhatian kita pada pagi hari ini, beranjak dari pasal 2 ayat 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 10, ya, beranjak dari pertanyaan melakukannya itu, kita kemudian mencoba merujuknya kepada ayat 5, dan ayat 5 inilah yang kemudian akan menjadi perhatian kita pada pagi hari. Kembali kepada pertanyaan, apakah kemudian dengan pernyataan Rasul Petrus di dalam ayat 5 dengan kata menambah itu sebagai sebuah alasan untuk mengatakan bahwa iman itu tidak cukup membawa orang pada keselamatan?
Apakah Petrus punya sebuah pandangan yang lain yang agak berbeda dengan Rasul Paulus? Di dalam surat-suratnya, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Nah, kan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita terkait dengan hal ini. Apa yang dimaksud dengan kata menambahkan di sini? Sebelum nanti kita kemudian masuk dalam poin-poin penting yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus, ini harus clear. Nah, saudara, di dalam ayat ini Petrus tidak memaksudkan penambahan ini, atau dengan kata lain menggunakan kata menambahkan ini di dalam cara seperti yang kita pikirkan, bahwa seakan-akan iman itu tidak cukup untuk kemudian membawa kita kepada keselamatan. Tetapi Rasul Petrus justru ingin memberikan sebuah pemahaman yang berbeda daripada apa yang kita pikir. Bagi Petrus, iman itu adalah sesuatu yang perlu nyata, perlu terlihat, perlu terwujud di dalam sebuah tindakan-tindakan yang konkret di dalam kehidupan nyata anak-anak Tuhan. Ini kan Petrus sedang berhadapan dengan orang-orang Kristen yang sudah menerima Tuhan. Tetapi kemudian Petrus merasa ada hal-hal penting yang perlu diingatkan kembali, bahwa iman itu bukan hanya sekedar sesuatu yang sekedar dapat diucapkan, hanya sekedar diakui. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang perlu diwujudkan di dalam sebuah kenyataan-kenyataan yang lebih konkret di dalam setiap lapangan kehidupan kita. Beriman itu bukan sekedar pengakuan, beriman itu bukan sesuatu yang diakui, tetapi beriman itu adalah sesuatu yang juga lebih dalam, terwujud dalam segala tindakan-tindakan kehidupan. Nah, ini yang sebenarnya dimaksud oleh Rasul Petrus. Mengapa Rasul Petrus berkata demikian? Sebab bagi Petrus, kuasa ilahi yang telah memanggil setiap orang di dalam panggilan keselamatan Allah, di dalam karya pilihan Allah yang diterima melalui iman oleh setiap kehidupan anak-anak Tuhan, di dalamnya, di dalam panggilan itu, melalui kuasa itu, ada potensi yang besar menurut Petrus yang dapat membuat kita semua mampu hidup di dalam sebuah kualitas kehidupan yang diinginkan oleh Allah, yang digambarkan dalam ayat 3, yaitu kehidupan yang ditulis dalam ayat ini sebagai sebuah kehidupan yang saleh. Nah, itu yang kemudian dikatakan. Saudara perhatikan sejenak ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi menurut Petrus, saudara, di dalam karya Allah memanggil kita, yang kita terima kemudian karya itu melalui iman, dan ketika kita menerima anugerah ilahi melalui iman, di dalam diri kita itu juga ada kuasa Allah yang besar itu, yang memampukan kita untuk berguna dalam kehidupan yang saleh. Karena itu Petrus dalam melihat perkembangan kehidupan umat, dia berkata, iman itu harus nyata, iman itu kemudian harus terwujud, iman itu kemudian harus muncul di dalam setiap panggilan, di dalam setiap pilihan sikap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena di dalam kehidupan mereka yang beriman sebenarnya ada potensi, ada kuasa. Seperti kalau kita itu misalnya punya potensi sumber daya alam, ada. Tapi kalau itu tidak dieksplor,
tidak digali, tidak diusahakan, ya tidak ketemu. Atau seseorang punya bibit kualitas kehidupan yang berguna untuk sebuah kecerdasan tertentu, mungkin di bidang olahraga, tapi karena itu tidak pernah digali, tidak pernah dilatih, tidak pernah diupayakan, ya potensi itu tinggal potensi. Sumber daya alam itu ya tinggal sumber daya alam yang tidak pernah muncul walaupun ada. Petrus merasa bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu memiliki potensi besar untuk dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang berguna, yang diterima melalui iman. Nah, ketika Petrus berkata, maka engkau perlu menambahkan, Petrus tidak sedang bicara seakan-akan ada iman lalu ditambahkan, bukan gitu loh. Kamu sekarang sudah punya iman, sekarang tunjukkan lagi dalam hidupmu. Nah, tambahkan lagi kualitasmu dengan kebajikan, dengan pengetahuan dan seterusnya. Jadi saudara, dimulai dari iman. Allah ingin agar setiap kehidupan anak-anak Tuhan seharusnya kemudian menampilkan kualitas-kualitas nilai dan karakter kehidupan yang sesuai dengan panggilan dan pilihannya. Yang di dalam pengertian inilah kata menambahkan itu kita harus paham. Jadi kata menambahkan itu seperti seorang atau orang tua melihat apa yang dilakukan anaknya sudah sampai sekarang, ya tambahkan lagi kualitasnya, nah tambahkan lagi nilainya, ini udah bagus, tambahkan lagi ini. Bukan berarti kemudian seakan-akan tidak ada sesuatu di dalam diri anak itu, ada, tetapi itu harus munculkan, hadirkan. Itu sudah ada tetapi belum dihadirkan, itu sudah ada tapi belum dimunculkan, itu sudah ada tapi belum terlihat. Ini yang Petrus ingin lihat dari kehidupan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Kamu sudah punya iman, tapi dalam kehidupan di dunia ini kamu perlu menampakkan lagi hal yang muncul dari iman itu, kualitas yang ada dari iman itu, agar kehidupanmu tetap dapat memelihara panggilan di tengah-tengah kehidupan yang jahat ini. Dan kamu tidak akan tersesat. Jadi dalam pengertian inilah saudara, kata menambahkan itu harus kita pahami. Bukan berarti kemudian iman itu tidak cukup, tetapi Paulus ingin agar di dalam kualitas kehidupan beriman itu ada lagi hal-hal konkret yang perlu diwujudkan, yang perlu dinampakkan, yang perlu diperlihatkan, yang dapat menolong kehidupan umat Tuhan pada akhirnya menjaga panggilan dan pilihannya makin terus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita akan lihat tentang bagaimana kemudian kita memelihara panggilan dan pilihan itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi. Kita akan melihat pertama, dan hari ini kita akan melihat hal itu, satu dari 3 poin yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam ayat yang kelima. Jadi dalam ayat yang kelima itu saudara ada melihat 3 poin, yaitu kebajikan, iman, bajikan, dan pengetahuan. Iman, bajikan, pengetahuan. Nah, di dalam ayat yang kelima ini kita akan lihat hal yang pertama yang ingin ditunjukkan oleh Petrus, yang perlu untuk diperlihatkan oleh umat Tuhan, yaitu apa yang disebut dengan kebajikan. Nah, kata kebajikan ini saudara, yang di dalam bahasa Yunani disebut dengan arete, adalah kata yang sebenarnya dimaknai di dalam sebuah perkembangan. Artinya makna kata ini terus berkembang sejak dia dipahami di dalam masyarakat Yunani kuno. Jadi sebenarnya kata arete ini menurut mitologi Yunani itu adalah seorang ratu yang disebut dengan Ratu Arete di dalam peradaban Yunani kuno, yang memiliki kearifan, memiliki kebajikan, memiliki kebaikan, bahkan mungkin bisa disebut sebagai ratu yang sempurna, ratu yang baik.
Sehingga kemudian dalam perkembangan waktu, arete ini menjadi sebuah istilah untuk menyebut sebuah nilai kualitas moral yang excellent, kebajikan atau keutamaan atau kebaikan atau sesuatu yang terbaik. Jadi mulai dari pemahaman tentang Ratu Arete itu, terus kemudian kata arete yang kita temukan di dalam Alkitab ini berkembang. Jadi kata itu ya tidak bisa dipisahkan dari asal mulanya. Nah, di dalam bahasa Yunani kemudian kata ini muncul di dalam Alkitab, tentu di dalam sebuah pengertian yang sudah berkembang tadi. Di dalam Alkitab atau di dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai sebuah kebajikan. Nah, apakah kebajikan itu? Dalam pemahaman yang muncul pada waktu itu, kata arete itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan. Jadi kalau uang bisa diwariskan, harta bisa diwariskan, emas bisa diwariskan, macam-macam bisa diwariskan. Tetapi arete ini tidak bisa diwariskan. Arete itu tidak bisa diwariskan. Karena arete ini adalah sesuatu yang lahir dari sebuah pengalaman kehidupan orang pribadi lepas pribadi. Jadi arete ini bukan sebuah kualitas kehidupan yang bisa otomatis gitu. Kalau bapaknya punya arete, anaknya pasti punya arete. Belum tentu. Atau kalau bapaknya punya arete dalam hal ini, anaknya punya arete dalam hal ini juga. Belum tentu. Bisa saja berbeda aretenya. Jadi arete bukanlah sesuatu yang diwariskan. Arete bukanlah sekedar pengetahuan yang dapat dipelajari seperti orang belajar di sekolah membaca. Ada bukunya arete itu apa, ada gurunya arete itu apa. Bukan. Arete ini bukanlah sesuatu yang kemudian dengan mudah orang pelajari seperti orang belajar sejarah, orang belajar informasi tertentu. Arete adalah sesuatu yang didapat melalui latihan kehidupan di dalam kehidupan orang masing-masing. Karena arete memiliki maksud dan tujuannya masing-masing. Nah, ini arete. Dan karena arete itu bersifat unik, maka arete itu tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Jadi dia tidak dilahirkan, dia tidak bisa diwariskan, dia tidak bisa kemudian sekedar dipelajari, sehingga kemudian arete ini bersifat unik. Setiap orang, dia memiliki arah dan tujuan yang khas dalam diri seseorang itu masing-masing. Kita tidak kemudian bisa dengan mudah mengatakan bahwa yang ini arete, yang sana bukan arete, karena ternyata arete itu unik. Nah, di dalam cerita mitologi Yunani diceritakanlah di situ, misalnya di dalam Odisea. Odisea ini salah satu puisi epik yang menceritakan seorang yang bernama Penelopeia. Penelopeia ini memiliki arete karena ia sebisa mungkin menjadi seorang istri yang baik. Dia punya arete dalam hal menjadi istri yang baik. Namun di dalam Iliad sama cerita puisi epik juga, Achilles, yang mungkin saudara sering nonton filmnya, kalau orang yang sering nonton film-film Yunani itu, Achilles itu, ya, itu juga disebut memiliki arete karena sebisa mungkin ia menjadi seorang prajurit terhebat. Penelopeia memiliki arete karena sebisa mungkin dia menjadi istri yang baik. Jadi ketika ada orang yang mencoba menikahinya, dia bertahan menunggu suaminya. Dia tidak mau, dia mau menanti suaminya. Walaupun ada orang yang mencoba untuk merebut dia, dia menjadi istri. Nah, Achilles juga memiliki arete, tidak seperti Penelopeia, tetapi aretenya ada di dalam sisi keprajuritan.
di mana ia menjadi seorang prajurit yang hebat. Yang lain disebutkan Odysseus memiliki arete karena ia begitu cerdas dan cerdik. Nah, saudara melihat misalnya cerita dari sastra kuno Yunani itu, kita dapat melihat bahwa memang pada akhirnya setiap arete, setiap orang itu berbeda-beda, tidak bisa dibanding-bandingkan. Setiap orang itu ternyata memiliki aretenya masing-masing. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, sehingga kemudian kita perlu menampakkan, menunjukkan yang namanya kebajikan arete tadi pada iman kita, menampakkan arete itu pada iman kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kemudian dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini dalam diri? Jika kita kemudian memperhatikan pemahaman tentang arete tadi, maka kita akan melihat, saudara, sebuah gagasan bahwa bagi Petrus, iman yang benar haruslah iman yang kemudian mampu juga mewujudkan diri dari orang yang beriman itu untuk menghasilkan kebajikannya masing-masing di dalam setiap kehidupannya masing-masing, di dalam sebuah tujuan yang dikehendaki Allah dalam diri pribadi masing-masing, menjadi terbaik dalam bidangnya, menjadi terbaik di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Amin. Jadi saudara, hidup beriman menurut Petrus, agar kamu dapat mempertahankan panggilan dan pilihan makin teguh, iman itu harus mewujud di dalam sebuah keunggulan, keterbaikan, keutamaan masing-masing. Makanya tadi arete itu tidak bisa diwariskan, karena setiap orang itu pasti punya keahliannya masing-masing. Arete itu tidak sekedar bisa dipelajari, tetapi adalah sebuah proses latihan seumur hidup. Arete itu adalah sesuatu yang unik yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Hari ini orang cenderung lebih suka membanding-bandingkan, ya kan? Sukanya membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga itu yang membuat stres. Wah, tetanggaku udah punya mobil Mercy, aku wah, tetanggaku sudah punya motor Harley, kita suka membandingkan, sudah. Dan akhirnya kita merasa bahwa kita tidak bahagia dengan apa yang kita miliki. Padahal arete itu adalah sesuatu yang unik dan setiap orang itu unik. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah kebahagiaannya. Apakah kebahagiaan dia naik Harley dengan kebahagiaan naik sepeda sama? Kalau memang sudah bahagia sama, apa yang kemudian dapat merusak kebahagiaan saudara? Jadi kalau mau dibandingkan itu sisi dalamnya. Orang cenderung hari ini melihat dengan sisi-sisi luar, sehingga kemudian yang muncul apa? Coba, apa yang muncul kalau cuma sekedar membandingkan ini? Rasa iri, rasa tidak puas, rasa tidak bahagia, rasa menderita. Menderitanya bukan karena disiksa, karena melihat orang lain. Ada nggak orang menderita karena melihat orang lain? Oh, banyak. Melihat orang lain bahagia, menderita. Ini sesuatu yang tidak. Kalau orang mengenal yang namanya arete, orang kemudian dapat memaknai kehidupannya jauh lebih berbahagia. Jadi
Yang diukur itu sisi dalamnya, jangan sisi luarnya. Kalau di sana dengan makan itu kemudian berbahagia kan? Coba tanya, belum tentu bahagia. Buktinya ada habis, saking banyak yang makan. Atau mereka makan juga dengan saudara yang makan sederhana, tapi saudara juga menikmatinya. Nah, mau dibandingkan tuh sisi dalamnya. Apakah kebahagiaanku sama dengan kebahagiaan dia? Misalnya dia yang makan pizza dengan aku yang makan singkong, kebahagiaannya sama nggak? Kalau kebahagiaannya sama, orang kemudian tidak akan terpacu untuk sekedar mengejar hal-hal yang mungkin bukan yang menjadi arete-nya. Karena setiap orang itu punya arete-nya. Saudara lihat tadi, Penelope, dia memiliki arete karena dia mampu menjadi istri yang baik. Achilles, ya karena dia seorang prajurit, jangan disamakan aretenya dengan Penelope. Penelope seorang istri, Achilles seorang prajurit. Prajurit punya aretenya sendiri. Apa itu? Dia menjadi prajurit terhebat. Jam itu punya aretenya sendiri. Apa? Keakurasiannya. Nah, kalau jam itu sudah tidak akurat seperti yang ini, akan jadi masalah. Saudara lihat ini jam ini kan belandang. Ini udah jam berapa itu? Udah jam 9.15. Ini masih setengah 7 kan merusak. Jam itu aretenya keakurasiannya. Pisau itu aretenya ketajamannya. Setiap orang itu punya aretenya, dan saudara pasti punya aretenya masing-masing. Dan Petrus ingin tambahkan aretemu, nyatakan aretemu di dalam kehidupanmu, sehingga seseorang dapat berfungsi pada dirinya masing-masing. Orang dapat berbahagia pada dirinya masing-masing. Orang kemudian tidak tergoda untuk kemudian sampai kepada banyak hal-hal yang dapat merusak kehidupannya. Jadi kalau kita bertanya kembali apa maksud Rasul Petrus? Rasul Petrus ingin agar iman itu dikonkretkan dalam tindakan-tindakan keutamaan yang terbaik, yang didapat melalui latihan hidup kita dari hari ke hari. Pribadi lepas pribadi. Temukan arete-arete saudara hari. Tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Saya orang lain mungkin punya modelnya sendiri, punya aretenya sendiri. Saudara, kita tidak bisa paksa jam harus jadi seperti pisau. Saudara ambil jam itu lalu saudara pakai untuk motong daging, ya tidak bisa, iya kan? Karena aretenya jam itu bukan untuk motong. Akurasinya membantu kita melihat dalam diri kita itu ada arete masing-masing. Saya yakin Tuhan menaruh dalam diri kita itu masing-masing sebuah arete. Saudara ingat tentang perumpamaan tentang talenta? Ada. Minimal satu, pasti ada. Kebajikan-kebajikan yang dapat kita wujudkan, kita utamakan dalam diri kita hari ini. Di tengah kondisi kehidupan kita hari-hari ini misalnya, temukan arete sudah. Arete sudah. Iman itu kemudian harus menampakkan aretenya, keutamaannya. Kita dapat menghadirkan keutamaan, hal-hal terbaik yang dapat kita wujudkan, yang dapat kita lakukan sebagai anak. Apa arete yang tadi itu dibangun? Lalu nanti saudara bisa terjemahkan dalam kehidupan saudara masing-masing, dalam kualitas kehidupan pekerjaan saudara masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari saudara masing-masing. Arete itu harus diwujudkan. Nah, ketika seorang mampu mewujudkan ini, dia akan pernah terlepas dari jerat hawa nafsu dunia ini. Misalnya apa tadi? Membanding-bandingkan. Kalau sudah membanding-bandingkan kan dia udah tidak bahagia kan? Iya kan?
Kalau sudah membanding-bandingkan itu pasti saudara udah tidak bahagia itu. Minimal saudara melihat itu sudah muncul iri hati, rasa tidak suka atau apalah macam-macam. Makanya saudara kalau melihat orang berhasil kemudian muncul juga apa bahasa sekarang itu haters. Ya sudah, itu kan ciri dari orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa melihat orang lain bahagia. Kenapa? Salah satunya adalah membanding, udah kayak gitu ya, jangan-jangan dia itu udah mulai prasangkanya buruk, udah mulai ingin menuduh, ingin membuat orang lain jatuh, agar orang lain tidak minimal melebihi dirinya dan sebagainya. Orang kehilangan kebahagiaan. Tapi kalau orang sadar akan artinya sebagai anak Tuhan atau sebagai orang yang diberikan talenta ini, dia akan bisa menikmati kehidupannya. Dan ketika itu diwujudkan dalam dirinya, dia berguna menjadi orang yang mampu memaksimalkan kualitas kehidupannya masing-masing. Jadi dalam hal ini Petrus bicara tentang hal yang lebih esensial. Arete, harus ada keutamaan, harus ada hal yang terbaik yang dapat dimunculkan, yang dapat diwujudkan dalam diri setiap orang yang percaya kepada Allah. Dari sisi beriman kita harus memunculkan kualitas-kualitas keberimanan yang baik yang muncul sebagai akibat dari tindakan iman di dalam setiap perbuatan ini. Mampukah kemudian kita melakukannya? Sekali lagi, berdasarkan apa yang dikatakan dalam ayat 3 tadi, bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang kita terima, itu yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Sehingga kemudian kebajikan itu menolong diri kita dari berbagai jerat-jerat kehidupan dosa, hawa nafsu, iri hati dan sebagainya. Karena kita mampu mewujudkan arete, dan ketika arete dilakukan, disitulah letak kebahagiaan sebenarnya. Jadi ketika orang mampu menemukan arete di dalam kehidupannya, Kristus menjadi keutamaannya, dan itu diwujudkan dalam kehidupannya, dalam seluruh tindakan-tindakannya. Dia mengerti aretenya, dia menjalaninya, dia menikmatinya di dalam karya Allah, di dalam kekudusan Allah. Dia akan dibawa dalam sebuah kualitas kehidupan yang berbahagia, tidak mudah terjerat dengan, karena dia mengerti keutamaannya. Apa sih yang utama dalam hidup saya? Apa sih yang utama dalam diri saya? Panggilan dan pilihan. Bagaimana itu keutamaan itu saya wujudkan dalam arete kehidupan saya sehari-hari? Apa sih yang kemudian saya wujudkan dalam diri saya hari ini? Kebahagiaan apa? Kualitas kehidupan. Karena saya tahu bahwa kualitas kehidupan itu yang membuat saya bahagia. Nah, kayak apa kualitas itu? Nah, sudah terjemahkanlah dalam hidup sehari-hari. Panggilan, pilihan diterjemahkan di dalam arete. Apa itu arete? Dan bagaimana arete ini kemudian dapat saya maksimalkan dalam hidup saya pribadi, lepas pribadi, di dalam pekerjaan saya, di dalam dunia saya sehari-hari dan sebagainya. Ketika ini saudara kita lakukan, kita akan menikmati kebahagiaan. Dan dari Petrus inilah hal pertama yang kemudian perlu dilakukan, agar engkau dapat menjaga panggilan dan pilihan supaya makin dekat. Tampakkan arete, wujudkan arete yang akan juga memberi arah kepada saudara apa yang saudara harus lakukan, memberikan rasa puas, rasa kebahagiaan, rasa keutamaan dalam diri saudara, sehingga saudara merasa bahagia, menikmati kehidupan. Dan kalau itu kita temukan, kita nggak mudah tadi itu terjerat dengan berbagai keinginan, hawa nafsu, iri hati dan sebagainya yang membawa tersandung dan tersandung. Jangan biarkan diri saudara tersandung setiap hari, hanya karena saudara tidak bisa menikmati kebahagiaan. Temukan arete itu, saudara menemukan kebahagiaan,
Saudara tidak perlu membandingkannya dengan orang lain, dan panggilan yang dilihat kepada Tuhan akan tetap berjalan. Setiap mereka yang percaya kepada Allah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan diberi kuasa untuk menghasilkan kualitas kehidupan anak-anak Allah. Asalkan kita mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh menghidupi iman kita ini, menampakkannya di dalam keutamaan kehidupan, menampakkannya dalam arti kebajikan yang bukan sekedar mengejar tentang kebaikan kemanusiaan, tetapi kita percaya bahwa arti ini keluar dari iman, arti yang berasal dari iman, arti yang berasal dari Allah. Kuasa Allah yang ada dalam diri kita mampu membuat kita menemukan apa sih yang sebenarnya paling utama dalam diri saya sebagai orang yang hidup dalam panggilan Allah. Apa yang utama? Yang utama ini yang kita percaya menjamin kita untuk hidup dalam kebahagiaan. Bagaimana yang utama ini saya kemudian implementasi, saya kemudian praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Di situ nanti saudara akan bisa belajar apa yang artinya nilai kehidupan, apa yang artinya bersyukur, apa artinya menjadi diri sendiri, apa yang artinya mengutamakan sesuatu. Saudara akan temukan kalau saudara mau sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang kita sebut dengan arete sebagai wujud dari iman itu. Ketika kita sudah sampai kepada arete kebahagiaan, kan tidak ada yang bisa mengganti itu kan. Kalau saudara sudah senang dengan yang namanya jengkol atau pete gitu, saudara tidak akan bisa digantikan dengan makanan lain. Walaupun ada, tapi itu yang utama, namanya keutamaan kan. Kalau saudara disuruh milih, jengkol sambal terasi dengan yang lain-lain itu, dengan pizza, dengan apa hotdog atau saudara, udah ini yang utama. Ya sudah selesai, ini yang utama. Saudara tidak akan terpikat mau dia bilang, oh ini makanan paling enak, udah ini yang paling enak buat saya. Tidak ada yang merusak bahagia saudara. Mau orang lain di sana pasang iklan-iklan ini, udah ini yang paling enak. Dan tidak akan terusak hatimu kan. Mau dunia ini ngomong apa, saudara sudah bilang ini yang paling utama dan bisa. Ini yang paling enak, ini yang paling sehat, ini yang paling nyaman buat saya. Temukanlah hari ini masing-masing. Engkau akan diberi kemampuan oleh Tuhan menjalani kehidupanmu dengan lebih bahagia. Tuhan kiranya menolong kita. Minggu depan kita akan melihat bagian selanjutnya untuk kemudian kita memahami nilai bagaimana kita memelihara kehidupan dan menjaga kehidupan panggilan kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Saudara boleh siapkan roti dan anggur yang sudah ada di tempat saudara masing-masing. Dan kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, menikmati persekutuan Tuhan. Kita mohon agar firman Allah yang dimeteraikan oleh tubuh dan darah Yesus membuat kita menemukan apa yang sebenarnya penting dalam diri kita. Salibnya terpana. Salibnya disucikan. Oh
disucikan. Dosaku, haleluya, disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, oh dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita menghadap Tuhan yang kudus, Allah yang baik, Allah yang sudah mengaruniakan kuasa surgawi bagi kita, Allah yang sudah memanggil, Allah yang sudah menyelamatkan, sudah yang kuasanya kita terima melalui iman. Allah itu juga yang memanggil saudara untuk terus mempertahankan panggilan dan pilihan untuk semakin tua. Firman Allah mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Marilah kita terus mengusahakan, melatih, membawa diri kita untuk melihat kebajikan demi kebajikan yang bersumber dari iman, untuk memahami nilai panggilan Allah dalam diri kita, mempertahankan panggilan Allah dalam diri. Saudara, firman itu akan dibenteraikan oleh tubuh dan darah Yesus. Kita akan menikmati perjamuan, karena itu kuduskan, sucikan. Mohon penyucian dari Allah untuk menyucikan setiap kehidupan kita sekarang. Mohon pengampunan dari Tuhan, mohon penyucian dari Allah menolong kita agar kita dilayakkan menikmati tubuh dan darahnya, roti dan anggur, sehingga kita boleh menikmati kuasa dari Allah. Kita menikmati kuasa dari Allah karena di dalam karya salib Yesus Kristus dosa-dosa kita diampuni. Karena dosa-dosa kita diampuni, kita menikmati juga kuasa penyucian, kita menikmati pemurnian, kita menikmati kesembuhan, pemulihan karya dari Allah atas seluruh hidup kita. Segala kuasa dosa, kuasa iblis telah dikalahkan, kuasa sakit penyakit telah dikalahkan di dalam diri karya Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dengan iman, terimalah dengan iman karya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah, roti dan anggur. Bapa, perkenankanlah kami, kuduskanlah kami, sehingga setiap kami pribadi lepas pribadi yang menikmati, menerima kuasa dari Tuhan, menerima kuasa dari Allah, menerima karya salib Kristus, mengangkat seluruh dosa kami, mengangkat seluruh beban hidup kami, mengangkat segala sakit penyakit kami, mengangkat setiap segala kelemahan-kelemahan kami. Biarlah kami menikmati kuasa itu, Tuhan. Biarlah kami menikmati kuasa itu, ya Allah, dalam perjamuan kami hari ini, sehingga setiap kami yang hadir menikmati berkat dari Tuhan. Kuduskan kami, layakkan juga kami hamba-Mu yang akan melayakkan perjamuan ini. Biarlah kehidupan kami semua dikuduskan, dilayakkan, kami menerima berkat dari Allah. Habiskanlah roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, angkatlah roti di tangan kananmu
Dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Makan. Haleluya. 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 Turunlah kuasa. Turunlah kuasa atas kami. Kami percaya kuasa tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan saudara. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Minum. Haleluya. 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 Glory, glory Yesus. Glory Yesus. Glory Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu. Terima kasih buat korban-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang ada di sini, kami yang menikmati tubuh dan darah-Mu, kami yang hidup dalam persekutuan dengan roti dan anggur tubuh dan darah Yesus, kami menikmati kuasa dari Allah. Kami menikmati kuasa dari surga. Kami menikmati kuasa dari Yesus yang memulihkan setiap kehidupan kami, yang mengarahkan setiap kehidupan kami, yang membangkitkan setiap kehidupan kami, yang menyembuhkan setiap kehidupan kami. Biarkanlah karya mujizat-Mu itu dinyatakan atas kami semua. Anak-anak-Mu yang lemah, anak-anak-Mu yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami jalan buntu akan melihat jalan keluar dari Allah. Karena kami percaya mujizat-Mu ya dan amin. Tuhan terus bekerja dan masih akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami, agar kami semua boleh melihat karya Allah yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima semua berkat surga di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Dan pengumuman gereja untuk ibadah minggu depan, untuk ibadah tanggal 11 Oktober nanti pemimpin pujian Ibu Adi Guna, singernya Mbak Daniela dulu. Oh, singernya Priska sudah diganti. Ini kemarin belum di. Singernya Mbak Priska, LCD-nya Saudari Sabrina. Oke, nah itu saudara pengumuman gereja. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap meyakini Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara. Tuhan pasti akan menolong dan memampukan. Doakan bangsa kita, doakan negara kita, supaya semua upaya-upaya proses untuk mengendalikan pandemi ini dapat berjalan dengan baik. Vaksin-vaksin yang diupayakan bisa segera dihasilkan, sehingga sedapat mungkin kita bisa cepat keluar dari pandemi COVID-19 yang hari ini mewabah di seluruh dunia. Kita tetap doa. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan naikkan pujian kita. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan kita. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran daya bagiku. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah memimpin seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, belajar dari firman, dan mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah. Mari Engkau berkati setiap kehidupan kami, setiap hati yang dengan sukacita, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh beribadah memuliakan Allah. Engkau kiranya memberkati kami semua. Bahkan persembahan yang akan dijalankan oleh anak-anak, Engkau memberkati setiap tangan yang melakukannya dengan senang hati, mempersembahkannya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa dari surga tidak akan pernah menutup mata, memberkati setiap hidup mereka semua. Yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, yang mereka upayakan dengan sungguh-sungguh. Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dimampukan untuk tetap kuat, untuk tetap mampu keluar dari pergumulan-pergumulan ini, dan tetap akan melihat karya-karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka semua. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang lain yang ada di rumah, orang tua kami yang tidak bisa hadir beribadah. Engkau memberkati mereka semua dengan berkat yang sama, menolong dan memampukan mereka supaya mereka tetap ada di dalam karunia Allah, damai sejahtera dari Allah, kesehatan kekuatan dari Allah. Kami juga berdoa buat bangsa kami, berdoa buat upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang mampukan, sehingga segala upaya yang dikerjakan dapat berjalan baik, dapat berhasil dan menghasilkan kemajuan demi kemajuan dalam upaya penanggulangan. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden ke dalam tangan para menteri dan seluruh pejabat negara, diberi kemampuan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai. Tuntunlah kami dalam perjalanan. Tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang terkasih, marilah kita pulang dan terimalah Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita, yang Dia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.